Kali ini saya akan membahas tentang sejarah ejaan dan pengembangannya di Indonesia. Apa sih ejaan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan seperti huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Di Indonesia, ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia diubah, dikembangkan, dan disempurnakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha tersebut menghasilkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disebut PUEBI. Selanjutnya, perubahan pedoman ejaan yang dipakai di Indonesia dari masa ke masa yaitu 1. Pada 1901, ejaan bahasa Melayu dibuat dengan huruf Latin berdasarkan rancangan Th. A. van Ophuijsen. Yang kedua, pada 1938, ejaan Indonesia diinternasionalkan berdasarkan keputusan dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama. Yang ketiga, pada 1947, ejaan Republik sesuai SK Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Maret. Yang keempat yaitu pada 1956, patokan baru peraturan ejaan praktis sesuai SK Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Juli 1956. Yang kelima, pada 1972, pengesahan ejaan yang disempurnakan atau EYD dengan SK Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972. Yang keenam, pada 1988, Pedoman Umum EYD edisi kedua sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang ketujuh, pada 2009, Pedoman Umum EYD edisi ketiga sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009. Yang kedelapan, pada 2015, Pedoman Umum EYD diganti dengan PUEBI sesuai dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015. Adapun 7 nama ejaan bahasa Indonesia yang pernah berlaku yaitu 1. Ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini dibuat oleh Charles Van Ophuijsen dan digunakan selama 46 tahun. Contoh ejaan Van Ophuijsen adalah jang dibaca yang, dan saja dibaca saya, dan pacar dibaca pacar, dan sejarah dibaca cara. Yang kedua, ejaan Swewandi atau ejaan Republik pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan ini disebut ejaan Swewandi karena Swewandi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu. Ejaan ini digunakan selama 9 tahun. Dan selanjutnya, ejaan pembaruan atau ejaan Prijono Kapoko 1956 sampai 1961. Ejaan ini digunakan selama 5 tahun dan tercatat sebagai tahapan menuju ejaan yang disempurnakan. Yang keempat, ejaan Malindo pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini adalah hasil kerjasama antara Indonesia dan Malaysia pada 1959. Namun, karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Malindo pun gagal diberlakukan. Dan selanjutnya, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK pada tahun 1967 sampai 1972. Ejaan ini digunakan selama 5 tahun dan tercatat sebagai tahapan menuju ejaan yang disempurnakan. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 sampai 2015. Ejaan ini diperkenalkan pada 16 Agustus 1972 dan digunakan selama 43 tahun. EYD mengalami perubahan yaitu EYD edisi 1 pada 1972 sampai 1987. EYD edisi 2
pada tahun 1987 sampai 2009 dan EYD edisi 3 pada tahun 2009 sampai 2015. Yang ketujuh yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau yang disebut PUEBI pada tahun 2015 sampai 2022. PUEBI digunakan selama 7 tahun sebelum dilantik